Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita akan mempraktikkan ilmu nahwu, ilmu shorof dengan membaca bagian muqaddimah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada kata alhamdu. Kenapa dibaca alhamdu atau kenapa diharokati dengan hamdu? Jawabannya kita harus urai menggunakan ilmu shorof dan juga ilmu nahwu. Yang pertama, ilmu shorof itu bertugas untuk memberikan harokat huruf selain huruf yang terakhir. Berarti tugas ilmu shorof ini jauh lebih banyak sebetulnya. Dia harus memberikan harokat ham. Kemudian du-nya di sini baru kerjaan ilmu nahwu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi dua-duanya kita akan uraikan. Dari sisi shorof kita akan berbicara asal katanya atau bahannya apa atau sigotnya apa. Sementara dari sisi nahunya kita akan berbicara posisinya di dalam i'rab itu apa. Baik, kenapa dibaca ham? Ternyata dia itu sigotnya adalah isim masdar yang mana berasal dari fi'il madi hamida yahmadu, masdarnya adalah hamdan. Maka di sini kita bisa membaca ham berasal dari masdar. Kemudian du, kenapa dibaca du? Karena secara ilmu nahwu posisi dia ini berada dalam posisi mubtada, yang mana mubtada itu wajib dibaca rofa, tanda rofanya adalah dhammah karena dia isim mufrad. Jadi alhamdu itu artinya adalah pujian. Kemudian di sini ada lillahi. Li secara ilmu shorof dia adalah huruf. Sementara secara ilmu nahwu li itu adalah huruf jar. Kemudian ada lafaz Allah. Secara ilmu shorof dia ini tidak ada tasrifannya karena memang dari sananya seperti itu. Ya, jadi jangan dipaksa. Kemudian tasrifnya apa? Ya, karena lafaz Allah ini adalah lafzul jalalah. Baik. Nah, lafzul jalalah ini secara nahwu dia berposisi sebagai isim majrur. Isim majrur karena kemasukan huruf jar. Maka dia dibaca jar. Tanda jarnya adalah kasroh. Jadi lillahi ini jar dan majrur. Sekaligus dia ini posisinya sebagai khobar dari mubtada yang tadi. Lah kok kenapa jadi khobar? Karena kita sudah pelajari bahwa khobar itu bisa berupa syibhul jumlah. Yang mana di dalam hal ini syibhul jumlahnya adalah jar majrur. Nah, lillahi artinya milik Allah. Kemudian di sini ada kata Rob. Nah, Rob ini apa? Rob ini adalah isim yang menunjukkan makna Tuhan, ya. Karena dia Tuhan, maka tidak perlu dicari tasrifannya. Lalu kenapa Robbi? Ya, kenapa enggak Robba? Kenapa enggak Robu? Karena posisi Robbi di sini secara i'rab dia itu posisinya sebagai badal dari Allah. Nah, karena dia badal maka i'rabnya mengikuti mubdal minhunya. Mubdal minhunya adalah Allah, dia dibaca jar, maka Rob ini sebagai badal wajib mengikuti i'rab mubdal minhunya yang dibaca jar. Maka kita baca Robbi, artinya Tuhan. Lalu kenapa tidak tanwin? Karena Robbi di sini posisinya menjadi mudhof. Sementara mudhof kita sudah pelajari dia harus melepaskan tanwinnya. Baik, kemudian di sini ada al-alamin. Al-alamin ini ternyata berasal dari kata alam, artinya dunia begitu. Nah, ini jamaknya jamak mudzakkar salim. Jadi ini tidak ada tasrifannya ya. Kita buka kamus langsung ketemu kata alam dan jamak mudzakkar salimnya adalah al-alamin. Kemudian kenapa al-alamin? Karena dia ini sebagai mudhof ilaih, di mana mudhof ilaih hukum i'rabnya adalah majrur alias dibaca jar. Tanda jarnya adalah ya, artinya seluruh alam. Selanjutnya di sini ada wa. Waw di sini adalah waw istinaf, bukan waw ataf. Apa bedanya waw istinaf dengan waw ataf? Jadi kalau waw ataf itu
kita lihat kalimat sebelumnya masih ada hubungannya dengan kalimat setelahnya. Sementara kalau waw istinaf itu tidak ada hubungan antara kalimat sebelumnya dengan kalimat setelahnya. Jadi waw istinaf ini kalau dalam bahasa Indonesia adalah seperti koma. Kemudian bi ini adalah huruf jar. Kemudian hi dia ini adalah sebagai dhamir. Maka bihi berarti jar dan majrur. Sehingga hi di sini dibaca jar atau dalam posisi jar. Artinya dan dengannya. Kemudian nasta'inu secara shorof berasal dari apa? Ternyata dari istaf'ala, ya wazannya yastaf'ilu. Kalau di dalam buku Amsilah itu masuk bina ajwaf wawi, yang mana patokannya adalah istajaba yastajibu. Jadi silahkan dilihat di buku Amsilah itu ada istajaba yastajibu. Nah maka yang nasta'in ini dari mana? Dari ista'ana yasta'inu. Artinya adalah kami meminta tolong. Loh, ada kaminya? Ya, karena ternyata fi'il ini memiliki fa'il mustatir yang takdirnya adalah nahnu. Takdir itu apa? Diperkirakan. Jadi sekali lagi, nasta'inu ini berasal dari ista'ana yasta'inu. Nah, ini kan yasta'inu, domirnya adalah huwa. Sementara di sini nasta'inu, nah domirnya adalah nahnu. Sehingga terjemahannya adalah kami meminta pertolongan. Nah, kenapa ini dibaca nu? Artinya kan ini rofa, karena fi'il mudhari yang tidak didahului oleh amil yang menjazamkan dan menasabkan, dia selalu dibaca rofa. Begitu. Kemudian ala di sini sebagai huruf. Huruf apa? Huruf jar. Artinya pada atau atas. Kemudian di sini ada kata umur. Nah, umur ini dari mana asalnya? Kenapa dibaca umur? Umur ini ternyata berasal dari kata amrun. Amrun adalah mufradnya, kemudian masuk ke dalam wazan jamak taksir fu'ulun menjadi umurun. Nah, jadi secara sorob seperti itu. Nah, kemudian kenapa ini dikasih harokat kasroh? Karena dia ini sebagai isim majrur, yang majrurnya karena kemasukan huruf jar ala. Maka dibaca umuri. Artinya adalah perkara-perkara. Kemudian kenapa ini tidak tanwin? Alasannya karena umuri di sini posisinya sebagai mudhof. Maka mudhofun ilaihnya pasti yang setelahnya. Nah, ad-dunya. Ad-dunya ini tidak ada tasrifnya karena memang ini adalah isim jamid. Jadi silahkan buka kamus, langsung ketemu dunya. Artinya apa? Ya, alam dunia. Lalu posisi di dalam i'rabnya dia sebagai apa? Dia ini adalah sebagai mudhofun ilaih. Jadi umuri tadi adalah mudhof, ad-dunya ini mudhofun ilaih. Nah, karena mudhofun ilaih, maka hukum bacaannya dibaca jar. Nah, kok di sini tidak ada kasrohnya? Bukankah tanda jar itu harus kasroh? Nah, ternyata jawabannya karena dia ini adalah isim mu'tal akhir. Maka mu'tal akhir itu tidak menerima harokat. Maka harokatnya berhenti di huruf sebelumnya. Nah, meskipun demikian, secara i'rab kita katakan tetap dia ini adalah fi mahalli jarrin atau dalam posisi jar. Yang mana tandanya adalah kasroh muqaddaroh alias kasroh yang diperkirakan. Kemudian di sini ada wa. Nah, baru wa di sini adalah wau atof ya. Kemudian ad-din kita langsung dapatkan artinya dari kamus, ini adalah agama ya. Jadi tidak perlu mencari tasrifannya. Nah, ini kenapa dikasih harokat kasroh? Karena ingat ini adalah sebagai maktuf. Maktufnya kemana? Ke dunia. Karena dunianya tadi posisinya jar, maka maktuf yang ini nih, ini harus dibaca jar. Seperti itu.
artinya adalah agama.